Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita kembali dalam program Kata None, Tribun Bantu UMKM. Ini program ada karena kita punya keinginan kuat untuk ikut bersama dengan pelaku-pelaku ekonomi kita untuk membangun bangsa ini jauh lebih kuat, khususnya pada saat situasi seperti sekarang, di mana kita harus punya keberanian untuk punya gaya, punya motivasi sendiri, dan punya kekuatan sendiri untuk membangun diri sendiri, sekaligus menjaga situasi dan lingkungan kita untuk tetap tumbuh bersama, utamanya di kesehatan dan di ekonomi. Pemirsa, hari ini kita harus tetap pakai masker. Hari ini kita harus tetap jaga jarak. Hari ini kita harus tetap cuci tangan. Kenapa? Karena kita punya kekuatan bersama untuk sama-sama menjadi komunitas yang keluar dan menjadi pemenang dalam kehidupan kita. Resiliensi UMKM kita di tengah pandemi ini menentukan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya yakin pelaku ekonomi kita secara mental kuat, terutama ibu-ibu. Kemarin saya keliling di kaki-kaki lima, ternyata mereka kuat. Walaupun mereka tetap berdampak secara ekonomi, tetapi secara psikologis, utamanya ibu-ibu kita, dia tetap kuat. Dan itu aset yang paling utama bagi bangsa ini, bagi daerah kita, bagi kehidupan kita, bahwa ibu-ibu kita lagi kuat-kuatnya nih, walaupun lingkungannya diterjang wabah, diterjang kesulitan ekonomi. Hari ini kita coba ngobrol sama seorang perempuan cantik ya? Cantik, ya saya bilang cantik ya. Pemirsa juga pasti bilang cantik. Dan yang lebih cantik lagi adalah produknya. Kenapa? Karena ini hasil dari sebuah usaha untuk hadir di tengah pandemi ini dan bagaimana dia membangun kekuatan sendiri. Sebentar kita ngobrol, tetapi saya ingatkan untuk tetap di rumah, jaga jarak, dan ya kuatkan semua, terutama kewaspadaan kita. Saya manggilnya apa nih? Nisa, Pak. Nisa ya? Iya. Nama betulnya, nama panjangnya? Panjang sekali, Siti Nur Anissa Fatimah Maulidina. Oh, Iya. 3 kalimat ya? 5. 5, lebih panjang lagi sebenarnya. Oh, Cuman lebih dikenal Nisa Fatimah sama orang-orang. Nisa Fatimah. Iya. Apa nama produknya nih? Kalau yang ini ada fudgy brownies, yang ini ada choco cheese bread, yang ini ada cookies Nutella soft bake cookies. Ini? Kalau yang ini ukuran kecilnya, Pak. Dari yang fudgy brownies. Oke. Ya. Ini apa nama UMKM-nya? Apa nih? Namanya Eatswell.mks. Susahnya gitu. Tapi inilah bedanya ya. Ini dia mencari diferensialisasi marketnya dengan salah satu produknya. Terus ini 4 varian ya? Ada sih sebenarnya lagi, tapi masih coming soon. Iya, masih trial. Trials. Iya. Trial and error. Iya. Makanya belum di ini. Errornya belum lebih dipublish. banyak atau Kayaknya trial? masih lebih banyak errornya. Oh gitu ya. Iya. Nah, apa bedanya Anda punya nih dengan yang lain? Yang lain. Kalau dari segi rasa sih Pak, alhamdulillah lebih enak pasti dan lebih murah dibanding yang lain-lain. Karena saya sudah beberapa kali coba produk-produk yang ada di Makassar seperti ini. Pertama hargaku lebih murah dibanding di luar. Terus apa ya? Kalau rasanya juga tidak terlalu manis, tidak oversweet. Makanya bukan cuman anak muda yang suka, pasti kalangan-kalangan orang tua juga suka selalu, bahkan repeat order. Kalau apalagi kalau yang ini ya, ini yang paling recommended, yang fudgy brownies sama Fajrin brownies. Fudgy brownies, Pak. Oh, fudgy. Sama choco cheese bread. Choco Cheese bread. Iya. Apa nih choco
contoh choco cheese bread-nya apa ya? Choco cheese bread itu dia puff, di luarnya puff, dalamnya ada dairy milk sama keju. Wih, ini enak sekali. Baru diceritakan enak. Kita bisa makan, terus minum kopi pakai kopi Oma. Nah, ini tiap malam menemani saya nih, kopi Oma. Ini mau lihat kentalnya nih, weh. Itu kelebihannya dibanding yang lain. Iya. Kelebihan Terus yang lainnya? juga kan kadang ada orang mau coba dulu. Saya lihat kalau di luar sana itu orang rata-rata harganya agak mahal ya. Kalau saya di sini saya bikin yang kecil supaya orang bisa tes dulu apakah dia memang suka atau enggak. Jadi saya buat harganya yang lebih murah. Yang ini yang half size. Yang half size. Oh, yang half bagi size. duanya full size. Oh. Iya. Ini setengah size. Iya, half size. Setengah size. Ini Isinya ada 9 bites. penuh size. Full size. Iya, full size. Jadi ini harganya berapa nih? Yang half ini size? harganya 30.000, ini 50. Ini kayaknya bahannya premium ya? Iya, premium, Pak. Premium. Harganya bahannya premium, harganya tidak terlalu mahal. Oh gitu ya? Iya. Dibanding kompetitor ya? Iya. Ini sejak kapan nih? Akhir tahun 2020, Desember, tanggal 7 waktu itu. Kebetulan waktu itu hamil 5 bulan. Siapa? Saya. Oh. Terus lagi ngidam, mau makan apa ya enak, yang manis-manis, yang hygiene, yang maksudnya yang buat sendiri di rumah. Akhirnya waktu itu bikinlah sama teman Fudgy Brownies yang ini dulu. Ini menu pertamaku di Eats Well. Akhirnya pas diposting ternyata banyak peminatnya. Yeah. Padahal waktu itu hanya untuk dikonsumsi sendiri. Banyak peminatnya. Akhirnya open PO. Open PO 10 box sold out. Nggak sampai beberapa jam itu langsung sold out. Setelah itu 1 minggu berjalan terus banyak yang pesan, terus yang pesan. Setelah itu saya pikir, wah kayaknya bagus saya bikinkan Instagram ini jualanku. Setelah saya bikinkan Instagram, saya pakai jasanya influencer untuk posting jualanku. Saya Siapa itu influencer? ada namanya Kak Anggun Rustiar, itu saya ingat sekali. Nggak Fluji influencernya? Enggak gitu. Setelah itu saya influencer itu dia? Iya. Saya kira. Saya pakai jasanya influencer untuk posting jualanku. Alhamdulillah di situ makin banyak peminatnya. Nggak bisa juga saya pungkiri kalau jasanya itu influencer sangat besar, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak begini. Kita memang harus pakai jasanya influencer untuk promosikan jualan karena influencer kan maksudnya orang-orang yang dikenal maksudnya di Kota Makassar begitu toh. Setelah diposting lama-lama makin banyak. Jadi bikin lagi menu baru, yang ini saya bikin mie choco cheese bread. Setelah itu lama-lama lagi bikin lagi varian baru. Akhirnya makin banyak yang kenal sampai sekarang. Alhamdulillah sudah jalan 8 bulan. 7 bulan. Iya. Sudah 7 bulan ya? Iya. Berarti lagi 2 bulan dia melahirkan. Melahirkan menu baru gitu Iya, ya, yang Pak. lagi on the way itu Iya, ya. yang masih trial. Masih trial. Terus itu latar belakang tadi Anda udah cerita. Iya. Anda mau mulainya sama siapa nih? Sendiri. Mulainya itu waktu itu kan saya kebetulan cuman IRT ibu rumah tangga. Terus minta izin sama suami. Mau kerja kantoran deh, bosan terus di rumah. Berarti suaminya PRT ya? Pak rumah tangga. Pak rumah tangga. Mau kerja deh, maksudnya bosan terus di rumah, nggak ngapa-ngapain. Terus suami bilang, kayaknya nggak usah karena anak masih kecil juga. Kasihan kalau misalnya jauh dari ibunya. Karena kebetulan kan suami sering keluar daerah. Terus saya komunikasi sama suami, usaha apa di yang bagus. Saya kebetulan bukan orang yang pintar lah dibilang masak, tapi saya mau belajar. Saya buka YouTube, apa ya, bagaimana yang enak. Akhirnya sudah berkembang usahanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti dorongan suami juga ya? Iya, memberi ruang, memberi kesempatan, terus tidak menjauhkan Anda dengan keluarga Anda ya? Iya, betul. Luar biasa. Terus ini modalnya dari mana nih? Modalnya modal sendiri, modal YouTube. Iya. Modal Tapi awal itu ingat sekali 300.000, ingat sekali.
Modal Masa? pertamanya modal 300.000, iya. Wih, lebih mahal kopi. Iya, modalnya 300.000, saya ingat sekali. Kenapa? Terus ini kok bagus banget hasilnya, kenapa? 300, masa sih 300.000 luar biasa nih. Iya, Pak. Saya ingat sekali itu 300.000. Jadi hasil jualannya tuh disimpan, terus disimpan, dikembangkan Mi dengan menu-menu yang baru. Dulu awalnya apa menu pertamanya? Yang ini Fudgy Brownies. Fudgy Brownies. Iya. Ini diantara ini varian yang ada, yang mana paling Paling recommended. ya paling best seller? Ini dua. Ini Brownies sama brownies, choco cheese bread. choco cheese bread. Paling laku sekali. Paling laku. Sehari tuh paling sedikit kayaknya 10 box. Paling sedikit. 10 box. Iya. Bahkan 30.000. enggak, kalau ini kan yang 30, ini 50. Kalau yang ini beda, Pak, karena saya pakai memang bukan coklat kompon. Saya pakai betul-betul coklat yang premium, yang mahal sekali. Enggak, Pak. Jadi saya bilang, enggak apa-apa lah, untung sedikit, tapi banyak yang Banyak. beli. Berapa? Ya kalau yang ini harganya 75. Dia juga 75. ada ukuran half size. Harganya cuma 40.000 yang mau bagi yang mau coba. 10, 75, 750.000. Iya. Sehari ya? Sehari ya. Dulu modalnya hanya 300.000. 300.000. Berarti sudah break even dong dari berapa bulan yang lalu ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang sisa menuai untung berarti. Iya, alhamdulillah. Begitu ya? Ya, cepat banget. Iya, makanya itu saya bilang, Pak. Kalau Berarti ada yang lebih nih pemirsa dari semuanya ini. Karena cepat sekali. Ini malah bisa masuk ke rekor muri nih. Salah satu pengusaha yang hanya bermodal 300.000. Kasihan. Kalau 300.000 modal usaha itu kasihan memang. Iya. Kasihan. Nah, dibantu tukang flu itu. Tukang flu, influencer. Akhirnya sekarang per hari saja dari satu produk yang harga 70.000 ya 75.000, Pak. 75.000 selaku 10 ya 10 ya, kalau rata-rata 20 hari saja 200, capek juga bikin begini ya. Itu satu, ini ada 2 best seller. Kalau Anda nggak percaya, saya perlihatkan nih. Choco cheese bread ini menurut Nisa ini premium banget coklatnya. Saking premiumnya hanya ada di Edswil coklatnya, itu nggak dijual di mana-mana. Ini juga Fajrin, apa nih? Fudgy Brownies. Fudgy Brownies. Nah, ini ada tiga macam nih ya, 3 model 3 ya. topping. 3 topping. Satu topping almond ya? Iya, almond. Almond, Keju, cheese, dan Oreo. Baunya ini, aduh, asik sekali. Jadi kalau Anda mau mengetahui Anda COVID atau tidak, cium aja nih. Berarti saya masih merasakannya. Nah, kalau Anda takut banyak-banyak atau agak pelit, ya, ada yang half size-nya. half size. Berarti ada yang mini dong. Ini yang paling kecil, Pak. Half size. Jadi ini ada berapa nih? Ada 9 potong. 9. Ini ada ini, lepas satu. Iya. Kita coba. Itu toppingnya, Pak. Topping. Toppingnya saja enak. Apalagi bodinya. Gitu ya. Terus yang itu apa? Ini Nutella soft bake cookie. Apa tuh? Apalagi? Dia tuh cookies, tapi dalamnya ada Nutellanya. Ini sih. Nah, ini Nutella Soft bake cookie. soft bake cookies. Ini cocok dengan kopi nih. Iya. Kelihatannya ya. Iya. Bisa dicoba? Boleh. Berapa harganya nih? Kalau itu harganya 15.000. 15.000. Lebih murah dari Lopis. Dengan 3 ya. Wih, gemuk-gemuk ini kayaknya. Iya, isinya ada Nutellanya. Ada Ada dalamnya nih. Iya. Bicara mungkin. Terus. Iya, jadi kelebihannya ini kalau
cookies kan kedengarannya tuh cookies biasa keras ya. Ya, Cookies betul. keras. Baru saya mau bilang. Iya. Saya tadi waktu pegang, saya pikir seperti yang di retail besar ya. Iya. Ada biasa di retail internasional kalau nggak salah. Itu kan kalau kita minum kopinya ada ininya, Cookiesnya. keras kadang-kadang. Ini persis kue Makassar baru rasa anunya, itunya, Teksturnya. iya, teksturnya, iya kan? Iya. Lembut bos. Ini mukanya aja yang kejam. Isinya juga. Masa Anda tidak ngerti soal masak-masak nih? Ini enak sekali. Iya, saya betul-betul bukan tipe yang Siapa pintar yang punya masak. resep ini? Saya. Kenapa enak? Anda tidak punya latar belakang. Saya mau belajar Pak, makanya saya bilang saya tuh bukan tipe yang suka masak, bukan. Tapi Anda saya mau belajar apa? Online atau tatap muka? Online, belajar online. Sekolah itu ya tatap muka. Berarti Anda dapat kuota dong dari Kemendikbud. Iya Pak, saya betul-betul trial terus. Saya cuma belajar lewat YouTube. Saya coba. Biasanya ya, kalau yang di internasional itu, yang retail internasional itu, tengahnya nggak ada rasanya. Topping dan tengahnya sama, tapi ini beda antara atas, topping dan isi dalamnya. Isi dalamnya ada rasa sendiri. Iya, ada Nutellanya. Nutella ya? Iya. Enak sekali nih pemirsa. Yang banyak beli apa nih? Segmentasinya. Yang banyak beli. Iya. Iya. Milenial atau kolonial? Orang tua, maksudnya menengah ke atas juga banyak. Menengah ke atas, iya. Biasa ibu-ibu Kalau saya beli untuk menduga arisan. ini menengah ke atas nih. Suka sama ini. Memang orang yang punya cita rasa tinggi nih, yang merasakan. Ini cuma 3 ya bawanya. Kalau kita ini berapa harganya? Itu 15.000 Pak. Satu biji gini? Iya. Oh. Karena saya lihat di luaran sana rata-rata jualnya harga 20.000 ke atas. Makanya saya bilang enggak apa-apa lah, untung sedikit tapi banyak terus yang pesan. Rata-rata customerku yang sekarang itu customer yang lama semua yang pesan. Repeat order ya? Iya, repeat order. Ini juga. Terus? Iya, jadi betul-betul beda lah kalau dibilang sama yang lain. Lebih murah, bahan-bahannya juga premium. Enak juga. Terus beda daripada yang lain. Jadi memang saya sarankan yang punya kafe-kafe, yang punya kopi macam-macam itu tertulis Americano, Mexicano, apa, Talasacano, apa semua. Beli ini nih, taruh. Ini cocok banget nih. sama kopi. Iya. Suamiku kebetulan selalu sekali pokoknya kalau selesai tuh harus ada ini. Untung banget suaminya ya. Tiap hari suaminya juga makan. Iya. Bayar nggak? Bayar. Bayarnya malahan lebih mahal. Masa? Kalau suami tuh Kenapa bisa? Padahal modalnya dari mana? dari suami. Pasti sedih ini suaminya. Arif Usman 575, kayaknya enak sekali, coba Kipanone. Sudah mini. Sudah Pak Arif, yang ini saya recommended. Saya belum coba yang lain, tapi baru satu saya coba. Ini mewakili perasaanku yang lain. Ya, bahwa ini enak sekali. Rasanya enak. Serius Kak. Boleh kita. Bikin ketagihan, Dik. Ya. Betul kalau banyak yang repeat order. Saya yakin itu. Blitar hadir nyimak. Wah enak ya. Coba tuh enggak. Yang coba tuh enggak bayar. Wah ya. Karena saya juga melakukan usaha ya. Ina Maharani, bagi dong. Ya kesini aja. Ataukah pesan di running text. Nah, jadi alamatnya di Mangasa Permai, Blok O 1 nomor 6 Rapocini, Makassar.
Kalau mau pesan juga ada nomor HP dan WA-nya tertera di running text, dan ada Instagramnya. Sisa TikToknya yang belum. Itu ya. Sudarwati Nita, jadi pingin ngopi nih bos. Bikin kopi dulu sambil bayangin cookies itu. Wah ya, ini cocok banget. Cookiesnya baru yang satu nih dengan ini. Terus ini juga jualanku bisa sudah banyak dikirim keluar kota. Iya, sudah ke Jakarta, bahkan ada yang pesan ke Merauke. Iya, bisa dikirim. Soalnya dia tahan sampai 5 hari kalau suhu ruang. Kalau di kulkas lebih lama lagi. Suhu ruang dia 5 hari. Kalau di kulkas lebih lama. Suhu lagi. kulkas dia bisa lebih lama dari 5 hari. Ini bisa dipesan untuk hampers ya. Iya. Untuk orang, untuk kado. Iya. Banyak sekali yang seperti itu, Pak. Ini juga buat millennials kalau ngobrol berdua pakai yang half ini paling pas yang itu. pas. Tambah kopi ini, waduh, enak sekali. Dan terus Anda optimis dengan Rasanya usaha ini ke depan? optimis sekali. Bahkan saya sebenarnya sudah punya reseller. Sudah punya reseller. Sudah punya reseller. Berapa? Baru satu sih Pak, karena ini kan saya sistemnya sistem pre-order. Jadi memang betul-betul fresh, dibuat fresh. Ndak yang dari malam dibuat, ndak. Ndak ya? Iya, Ndak jadi stokis ya? Ndak. Karena kalau stokis itu kayaknya sudah ndak fresh. Kalau mau dikonsumsi lagi, apalagi kalau saya mau dipanasi, itu sudah ndak enak. Jadi memang betul-betul fresh dibuat. Sudah sangat fresh ya. Terus sudah kerjasama dengan e-commerce apa semua? Belum, karena saya masih sistem pre-order. Masih sistem PO. Sistem PO ya. Iya, masih belum bisa manage waktunya. Kalau kenapa? Karena saya buatnya ini sendiri, nggak dibantu sama siapa-siapa. Iya, jadi masih agak hektik sedikit. Kalau apalagi apa itu hektik? Saya agak bingung gitu loh. Agak masih susah ininya ngatur jadwalnya. Iya. Masih susah di manage, apalagi sambil biasa masih jaga anak. Iya. Anaknya berapa tahun? Hampir 2 tahun, insya Allah. Sudah bulan berapa? depan. Sebenarnya sudah 2 tapi baru-baru meninggal anakku yang kemarin itu. Oh ya. Iya. Terus sedih ya, berduka. Yang tua atau yang kedua? Yang pertama umur berapa? Insya Allah bulan depan 2 tahun. 2 tahun. Iya. Oh, udah masih kecil ya? Iya, masih kecil. Anda bisa membagi waktu itu menjaga? Bisa. Iya bisa. Alhamdulillah bisa. Kebetulan anaknya juga nggak terlalu rewel dia. Jadi kadang saya buat kue sama. Berarti ikut siapa? Ikut mama. Nggak terlalu rewel itu ikut siapa? Ikut mamanya. Bapaknya rewel. Kalau mohon maaf ya, bapaknya kerja di mana? Kebetulan suamiku ada ini, dia juga jualan-jualan minuman. Namanya itu Makassar Coffee House. Dia jualan powder, jual kopi juga, kayak gitu-gitu semua. Jual teh kayak gitu. Ada tokonya di Jalan Tupai. Dia sudah ada toko. Iya. Dia di beverage, saya di bagian foodnya. Oh ya, cocok. Food and beverage. Tapi yang penting anak tetap, keluarga tetap jadi prioritas ya. Iya. Gitu. Makanya sangat bersyukur ini sebenarnya dikasih usaha, sudah ada penghasilan, tidak jauh dari keluarga juga. Suami juga terurus jadi fleksibel sebenarnya. Apalagi bagaimana urus suami coba? Maksudnya urus makannya gitu. Jadi kalau begitu pelayan juga bisa. Iya sih. Tapi saya tuh pagi sudah buatkan suami makan, jam 1 siang apa saya sudah open. Makanannya dibuatkan? Banyak. Kira-kira apa yang suaminya paling favorit? Paling suka. Suamiku tuh paling suka makan ikan bakar. Paling suka sekali makan ikan bakar. Iya. Jadi setiap hari ada ikan bakar? Enggak juga ya Pak, ganti-ganti tuh menunya, nanti bosan ki. Oh gitu. Terus? Gitu ya. Saya jam 1 siang sudah buka
open order mi. Banyak mi, bahkan sebelum jam 1 itu sudah, dari kemarin-kemarin sudah banyak mi yang chat, sudah banyak mi yang order kuenya. Kalau Anda mau maju ke depan, Anda optimis nggak dengan situasi seperti harus optimis. urus suami, Iya, makanya urus mohon maaf ya, anak gitu. Lagi berpikir sebenarnya untuk cari ini sih yang bantu, cuman Karyawan gitu. iya karyawan. Lagi mencari-cari sih sebenarnya Pak, cari karyawan. Cuman belum ada yang cocok. Karena saya tuh orangnya nggak suka yang lelet, nggak suka. Harus yang terlambat, berinisiatif. yang suka terlambat, Iya, nggak saya nggak suka. Saya mau yang berinisiatif sendiri. Saya suka kayak gitu. Apalagi sekarang di tengah-tengah pandemi begini, masih agak takut cari orang sebenarnya. Apalagi kan ada anak di rumah. Jadi masih agak takut kasih masuk orang ke rumah. Itu juga alasanku kenapa belum ada yang bantu sampai sekarang. Terus kembali nih, resepnya. Anda menemukan sendiri atau dapat resep dari suami? Enggak, temukan sendiri Pak. Buat sendiri. Trial and error gitu, terus coba dibagikan ke teman, dikasih coba apakah sudah enak begini-begini. Alhamdulillah banyak yang suka, teman-teman juga banyak yang. Ini mirip-mirip ceritanya vaksin ya. Kenapa itu Pak? Bisa Iya, mirip. belum paten gitu, dicoba-coba Iya, gitu di trial. Di trial. Terus Anda bisa konsisten nggak rasanya nih? Alhamdulillah konsisten Pak. Kenapa saya Karena bilang Anda kan konsisten? trial error Itu sebelum saya jual. Kenapa saya bilang bisa konsisten? Itu rata-rata customerku pasti order, nggak pernah yang kayak dibilang 2 kali jadi order, enggak. Betul-betul sudah berbulan-bulan bahkan itu customerku, karena saya simpan semua database-nya, nomornya. Jadi saya lihat betul-betul yang pesan dari bulan berapa, enggak. Paling itu yang enggak repeat order cuman berapa orang, 5 orang lah kayak begitu, enggak. Pasti rata-rata repeat order terus. Ada yang kirimkan hampers, kado untuk konsumsi sendiri, pasti repeat order. Makanya saya jamin itu rasanya konsisten. Beda lah sama orang lain. Kan ada orang kadang-kadang bikin 1 enak, bikin 2 enak, pas 5 lebih beda nih. Saya enggak. Konsisten. Terus resepnya itu Anda tuliskan atau di kepala? Sudah di kepala, di luar kepala nih. Betul-betul sudah hafal sekali. Siapa yang tahu resep itu? Cuma saya. Saya yang tahu. Gitu. Suami nggak tahu? Enggak. Kenapa? Dia taunya sih resep minuman saja. Dia kan bagian beverage-nya, saya bagian food. Oh gitu ya. Anda bersaing gitu ya? Atau bersinergi? Niatnya sih nanti mau collab sama apa lagi tuh collab? Saya kalau kolaborasi iya. Kolaborasi mau bikin hampers insya Allah nanti. Nggak rencana buat outlet atau? Insya Allah mau sekali buat outlet. Kalau dikasih rezeki ya lebih mau buat. Ini kan udah lebih nih, 75.000 10 per hari. Iya, itu apa sih, manage waktunya Pak, masih agak bingung Ya? Iya, apalagi anak-anak masih kecil. Iya, itu yang masih pasti berat. anak masih kecil, udah bukan anak besar sekali. Saya masih butuh dekat sama ibunya. Begitu. Gitu ya. Nah, terus kira-kira apa lagi nih selain yang ada enggak pikiran-pikiran menggabungkan sesuatu yang baru atau produk yang lebih berat gitu ya, bukan cuman cookies apa gitu? Kalau saya mengembangkan kayaknya lebih besar gitu. Passionku memang kayaknya di kue sih Pak. Karena saya beberapa kali bikin masakan berat. Pernah sempat itu hari jual paru rica. Oh. Paru rica. Tapi kayaknya rasanya enggak terlalu konsisten. Bahayanya nih orang. Jual paru rica, cuman kayaknya rasanya tuh kurang konsisten. Aduh, sudah berapa kali. Tapi pernah sih ada yang pesan 20 box, 25 box. Tapi saya bilang kayaknya enggak cocok. Kayaknya fokus aja di kue gitu. Kue snack. Ya, oke. Pemirsa, ini asik nih. Saya udah coba yang satu dan saya yakin yang lainnya pasti lebih enak. Ini resep sendiri. Kalau Anda penasaran, Anda ingin bertaruh apakah enak atau tidak, ya silahkan pesan
ada media sosialnya, ada running text-nya, dan saya yakin Anda merasakan sensasi yang baru mencoba cookies ini. Saya bisa ngobrol secara personal ya, personalnya, tanya-tanya personalnya nih. Boleh. Bisa kan? Iya. Nah, itu suamimu pacarmu dulu? Iya, pacarku. Pacarku. Pacarmu ya? Iya. Nah, pacarnya Nisa nih. Nah, dulu suka makan kue sama-sama nggak? Selalu suka sekali Mungkin makan dari kue. situ Anda bisa. Iya sih, mungkin karena Mungkin. Karena Anda daripada dulu sekolahnya di mana? Latar saya di belakang pendidikan? SMA 8, kuliahnya di Bosowa, Unibos. Jurusannya psikologi. Pantes. Saya jurusan psikologi, Pak. Satu holding berarti ya, Hmm. dengan alumni ternyata. Terus waktu sebelum kawin sering makan kue sama-sama, jalan Iya, sama-sama. sering. Coba-coba kue-kue di luar sana. Itu suaminya Nisa udah pintar buat kopi gitu ya? Suamiku tuh lama sekali di bidang minuman. Sudah lama sekali. Berarti Anda lebih terinspirasi oleh kehidupan suami ya? Karena pasti Anda mencari celah, selain dia minum kopi, ini bagusnya di cookiesnya nih. Iya. Mungkin di situ ya Betul, pikiran. iya. Lebih cocok tuh sama kopi. Apalagi kalau yang ini tuh dulu ndak ada, Pak. Makanya saya lihat apa dia yang ini, yang milenial gitu rasanya, yang jarang orang jual. Bagaimana itu rasa milenial? Aduh, enak pokoknya. Pas makan langsung ndak ada dijual di luaran lah. Oh, ndak, ini satu-satunya ya? Kalau dulu ndak ada, sekarang itu baru ada beberapa. Itu pun ndak banyak yang jual. Dan harganya pun lebih mahal. Harganya tuh 100-an ke atas. Kalau saya lihat-lihat. Terus pertama kali bilang sama suami mau jualan apa? Suami malah dukung sekali. Lebih bagus lagi jualan di rumah saja, lebih dekat sama anak-anak, ndak kosong. Apalagi waktu pandemi itu, aduh, betul-betul ndak ada kegiatan. Ndak ada. Suami juga penjualannya menurun. Waktu jualan betul-betul juga membantu suami, karena waktu itu pemasukannya, omset jualannya menurun sekali. Pas jualan ini alhamdulillah sama-sama naik ya? Iya, alhamdulillah. Sama-sama naik. Nggak ada kekhawatiran suami jadi pesaing? Nggak ada juga, malah didukung. Malah teman-teman suami selalu pesan, selalu repeat order. Perhatian tetap juga? Iya. Perhatian pasti minta. Pernah nggak suami komplain? Pernah sih, pernah. Dia bilang apa? Jujur pernah. Katanya Jen terlalu sibuk dia urus kue. Makanya waktu itu, aduh, bagaimana ini, Dik? Berpikir bukan saya dari jam 1 deh, jangan dari pagi biar bisa tetap urus suami. Kayak gitu. Jen terlalu sibuk, katanya urus kue, urus dia suamimu. Gitu ya? Iya. Oh iya, curhat nggak? Oke, kita makan kue dulu ya. Iya. Terus anak nggak pernah komplain? Anak enggak. Paling kalau jam-jam tidurnya, Pi. Kalau siang sudah ngantuk, rewel, berhenti dulu sebentar, kasih tidur, baru lanjut lagi bikin kue. Ini kan banyak yang pesan. Apalagi setelah ini, saya yakin banyak nih. Punya standar sampai batas berapa per hari gitu? Oh iya, ada, Pak. Kalau browniesnya tuh saya buat sampai 16, maksimal 16. Kalau yang ini berapa? 10 karena tidak bisa juga terlalu banyak saya bikin, karena kan capek juga sendiri buatnya. Jadi betul-betul saya batasi. Kalau brownies 16, choco cheese spreadnya. Kalau selain suami siapa yang mendorong? Orang tua. Orang tua. Apa dia bilang? Paling support. Kan saya tuh kalau bisa dibilang lumayan manja sama orang tua, manja sekali. Masih minta-minta dulu ya, dulu waktu sebelum nikah. Terus nggak pernah ada basic jualan, belum pernah. Paling jualan online shop tas, itu pun sistemnya itu sistem apa sih namanya tuh?
saya kayak tangan kedua jualan, jadi cuma lewat handphone. Kalau jualan kayak makanan kan agak sedikit ribet ya. Apalagi saya memang betul-betul pembuatnya. Jadi orang tua bilang pasti bisa Ji, ya kau pasti bisa Ji, atur waktumu, bisa Ji kau bikin. Mama sama ayah percaya Ji, kau pasti bisa. Alhamdulillah sampai sekarang nih. Gitu ya? Iya. Setiap hari tuh? Iya, setiap hari. Jadi liburku itu cuma 1 hari, hari Minggu, untuk keluarga. Betul-betul quality time sama keluarga. Quality time ya. Dengan keluarga itu ya? Iya, sama anak, sama suami. Pernah nggak merasa, aduh capek banget nih? Pernah. Kenapa saya yang menjadi kontribusi hidup juga nih di keluarga? Pernah. Tapi saya pikir dengan seperti ini, pertama saya bisa bantu orang tuaku secara tidak langsung itu saya biasa, bahkan saya kasih penghasilanku ke orang tuaku. Saya bantu suamiku, ndak minta terus sama suami. Saya bisa juga kasih untuk diriku. Bukan dibilang ndak cukup sih dari suami, cukup. Cuman kan perempuan itu pasti juga mau punya tabungan sendiri kayak begini. Jadi membantu sekali. Kalau saya pikir saya capek di luar sana itu orang bahkan ada yang mungkin tidak punya penghasilan kayak begini. Masa saya mau berhenti sampai di sini? Waktu pertama Anda kasih ke orang tua, apa orang tuanya bilang? Bersyukur karena apa nih ya? Anda ngomong sama orang tua? Saya itu tipe pemalu Pak, kalau ngomong sama orang tua jadi mak ini mak ini, atau biasa langsung saya transferkan saja ke rekeningnya kayak gitu. Terus dia nggak bilang ini apa-apaan ya? Bilang, hebat Makoka. Oh, bilang alhamdulillah, semoga nak berkah jualannya semakin banyak yang laku, karena saya tidak bisa pungkiri doa orang tua itu luar biasa. Pasti Anda didoakan ya? Pasti. Anda situasi apa sih yang mengingat orang tua itu baik sekali? Anda nggak pernah cerita yang luar biasa untuk orang tua yang Anda ingat? Dia banyak sekali Pak. Banyak. Satu mau padanya. Pernah waktu itu sebelum nikah ya. Saya tuh tipe yang orang apa ya? Kalau mau ini harus ada, kalau mau ini ada, harus pokoknya segera ada. Waktu itu saya bilang sama mama, pokoknya mau punya motor, begini mau punya motor. Situasi waktu itu kan orang tua mungkin juga lagi banyak pengeluaran, tapi mamaku tetap usahakan sama ayahku, tetap gak diusahakan. Terus tiba-tiba difotokan, ini motornya sudah ada. Banyak lah Pak hal-hal yang orang tua aku selalu usahakan untuk saya sewaktu dulu sampai sekarang, bahkan bisa dibilang orang tua aku selalu perjuangkan biar hal kecil, bukan untuk saya, untuk anakku juga, untuk keluarga aku. Jadi saya pikir memang saatnya saya balas kebaikannya orang tua aku. Saya tidak mau susahkan mereka kayak dulu. Jadi bisa dibilang ini jualanku sangat membantu keluarga aku. Gitu ya? Iya. Anda bisa jadikan ini yang utama untuk keluarga Anda? Iya. Bisa dibilang. Bangga nggak dengan? Alhamdulillah bangga. Karena apa nih Pak? Banyak dulu tuh selalu kakek diremeh-remehkan karena saya maksudnya sama orang-orang. Siapa tuh? Teman-teman kayak gitu. Tetangga ada? Banyak pastilah Pak. Orang kayak nyinyir-nyinyir. Itu anaknya minta-minta saja begini-begini. Tapi alhamdulillah saya bisa buktikan dengan begini, saya bisa kasih orang tuaku, saya bisa kasih bahkan bantu ekonominya keluarga aku waktu saat pandemi, saat turun-turunnya. Anakku juga alhamdulillah tapi tidak kan pernah Anda kekurangan. Capek Pak, pasti itu tidak ada yang tidak capek. Kalau orang berjuang pasti capek, tidak ada yang tidak capek. Kalau orang mau berjuang untuk keluarga itu pasti capek. Tapi kita bersyukur, kita harus bersyukur. Di situ kalau saya pikir bagaimana capeknya dulu orang tuaku untuk saya. Jadi setiap saya pikir tuh saya singkirkan rasa harus ini lebih semangat lagi, harus lebih semangat. Gitu ya? Iya. Oke, sekarang terakhir nih pertanyaan saya. Apa harapan Nisa kepada masyarakat ya, untuk orang-orang seperti Nisa yang berjuang untuk punya jati diri ya, sekaligus membantu lingkungan terdekatnya gitu. Apa kira-kira ini bisa jadi best practice untuk orang lain, udah hitting gitu. Harapanku itu Pak, untuk apalagi sekarang pandemi ya, ekonomi lagi turun-turunnya, kita harus tetap semangat, harus
jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa, berdoa, jangan pernah malu untuk maju. Kapan kita mulai? Kalau bukan sekarang, kapan kita maju? Kalau bukan diri kita sendiri yang semangati, pasti kita tidak bakalan maju. Jadi kuncinya itu berdoa, berusaha, terus berusaha. Vini vidi vici. Misi. Ya, jadi itu ya. Iya. Oke, ada enggak terakhir untuk suami? Untuk suami. Ya, atau untuk orang tua? Untuk suamiku semangat cari uang. Jangan pernah capek, karena suamiku tuh bisa dibilang workaholic juga, workaholic sekali. Tidak kenal capek. Untuk orang tuaku semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Oh gitu ya. Luar biasa nih, Niza mampu hadir dengan produk dan attitude yang baik terhadap suami dan orang tua. Semoga ini menjadi bahan sukses ke depan, semakin berkualitas usahanya dan naik kelas menjadi pengusaha yang luar biasa, punya posisi dan kedudukan di antara para pengusaha lainnya. Amin. Dan pemirsa, ini akhir dari bincang kita. Semoga usahanya Nisa menjadi maju, Amin. semakin sukses, dan keluarga juga semakin bahagia. Amin. Dan bagi pemirsa yang mau pesen, ada di Running Text, saya recommended untuk Anda pesan. Coba aja satu, selebihnya boleh menjadi keputusan Anda untuk bisa repeat, atau yang jelas saya mengatakan ini enak sekali. Saya belum coba yang lain, satu aja udah enak tuh. Gitu. Jadi hari ini kita akhiri ngobrol kita sama Nisa, dan saya ingin menyampaikan kepada semua bahwa situasi kita udah mulai membaik. Ekonomi kita year of year-nya udah tumbuh 7% dari minus 7 dulu tahun lalu. Ini berarti peluang kita untuk ekonomi lebih maju ada nih di depan mata untuk keluar dari situasi ini. Sekarang sisa jaga gimana wabah ini kita turunkan dikit. Caranya adalah ya kita jagalah apa yang menjadi program pemerintah, kita bantu. Pemerintah juga baru menghadapi situasi begini, kita harus sama-sama bantu. Dan kalau ini kita bisa turunkan 7% itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita rebound. Bayangkan situasi begini kita tumbuh 7%, apalagi kalau situasi normal, luar biasa. Dan tentu UMKM menjadi lokomotif yang terbesar karena 97% kontribusi ekonomi kita dari ekonomi kerakyatan dalam bentuk fasilitasi tenaga kerja, ya, mandiri. Itu menjadi concern kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.